Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru Budi akan membahas mengenai penyesuaian diri atau adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Nah, Anda yang masih ingat apa itu adaptasi? Jadi Bapak ingatkan kembali, adaptasi adalah bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Jadi pengertian adaptasi tumbuhan adalah bentuk penyesuaian diri tumbuhan dapat bertahan hidup terhadap lingkungannya. Oke, jenis-jenis adaptasi tumbuhan itu ada 3. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu mulai dari adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi, adapun pengertiannya yakni bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Contoh adaptasi morfologi ada pada 3 jenis tumbuhannya. Yang pertama itu adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan. Kemudian yang kedua, tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contoh tanaman hidrofit yaitu ada enceng gondok. Contoh tanaman hidrofit itu ada lumut. Dan contoh tanaman xerofit itu ada kaktus. Adapun perbedaan ketiga tanaman ini yang terlihat yaitu dari bentuk daun. Jadi bentuk daun dari ketiga tanaman ini sudah sangat jelas berbeda. Bentuk daun dari enceng gondok itu lebar dan tipis. Untuk daun dari lumut ini dia meruncing dan kecil-kecil. Dan bentuk daun dari kaktus itu seperti duri. Nah, tentu saja bentuk akar dan batangnya juga berbeda. Dari daun saja sudah berbeda, maka akar dan batangnya juga berbeda. Jadi, adaptasi morfologi dari ketiga tumbuhan ini tampak jelas ya, yaitu perbedaan dari bentuk daun, batang, dan akarnya. Kemudian kita masuk ke adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Jadi adaptasi fisiologi itu merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Jadi kita bisa melihatnya ya. Contohnya apa? Yaitu ada pada bunga Rafflesia, kantong semar, dan Venus flytrap. Mari kita bahas satu persatu mulai dari bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukan. Jadi, bunga Rafflesia ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, jadi dibantu oleh serangga. Bunga Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Untuk menarik serangga agar datang, maka bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk. Nah, seperti itulah contohnya dari adaptasi fisiologi yang pertama. Kemudian, contoh adaptasi fisiologi yang kedua. Ini ada pada tumbuhan Venus flytrap. Berikut ini merupakan gambar dari tumbuhan Venus flytrap. Coba kalian perhatikan, pada daun-daun Venus flytrap ini terdapat rambut-rambut dari Venus flytrap ini akan terbuka ketika ia menunggu serangga. Nah, ketika serangga sudah hinggap di daun Venus flytrap ini dan menyentuh rambut-rambut halus ini, maka daun dari Venus flytrap ini akan mengatup dengan cepat. Bisa kalian perhatikan pada video ini ya. Ketika kaki serangga telah menyentuh daun-daun dari Venus dengan cepat, Venus flytrap akan mengatup. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya.
tumbuhan pemakan serangga seperti peninsula ini disebut tumbuhan insektivora. Nah, adaptasi yang ketiga yaitu ada kantong semar. Berikut ini merupakan gambar dari kantong semar. Kalian bisa perhatikan. Ini merupakan tanaman dari kantong semar. Kantong semar biasanya tumbuh di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen. Untuk mencukupi kebutuhan nitrogennya, kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Karena tubuh serangga mengandung nitrogen. Kantong semar ini memiliki sulur. Sulur ini akan berbentuk seperti kantong seperti ini ya. Dinding dalam kantong mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Jadi yang dimaksud dengan nektar itu adalah yang berada di dalam kantong-kantong semar ini. Serangga akan tertarik untuk mengambil nektar tersebut, kemudian serangga akan berjalan di pinggir kantong yang licin ini, kemudian akan terpeleset hingga ia jatuh ke dalam kantong-kantong semar ini. Nah, kalian bisa perhatikan cairan yang ada di dalam kantong semar ini akan melarutkan serangga yang jatuh ke dalamnya. Selanjutnya, daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan kantong semar. Kantong semar juga disebut dengan tumbuhan insektivora karena tumbuhan ini juga memakan serangga. Nah, seperti itu. Itulah 3 contoh adaptasi fisiologi dari tumbuhan. Kemudian kita masuk ke adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Rangsangan ini berupa rangsangan biotik maupun rangsangan abiotik. Contohnya, yang pertama itu ada pada bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Bunga matahari ini biasanya mengikuti arah gerak matahari ketika cuaca terik atau tidak hujan ataupun mendung. Nah, saat matahari biasanya akan bersinar dan bergerak dari arah timur ke arah barat, seperti halnya bunga matahari. Jadi bunga matahari akan mengarah ke arah timur ketika matahari terbit dan akan mengarah ke arah barat ketika matahari terbenam. Jadi dia bergerak mengikuti arah gerak matahari. Kemudian contoh yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yaitu tumbuhan putri malu. Jadi berikut ini merupakan tumbuhan dari putri malu. Tumbuhan putri malu biasanya mengatupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh tangan atau benda lainnya. Tujuan dari putri malu mengatupkan daunnya yaitu untuk melindungi diri dari predatornya, yaitu untuk mengusir hewan yang ingin memangsanya. Ketika menyentuh daun, maka daun akan mengatup sehingga terlihat lebih kecil dan layu. Akibatnya, hewan tersebut tidak jadi memakannya. Selain itu, daun putri malu juga dapat mengatur ketika cuaca sangat panas dan ketika hujan turun, sehingga daun terhindar dari kerusakan. Nah, itulah cara-cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk mendapatkan makanan maupun mempertahankan diri dari musuhnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahaminya ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya.